Namanya gubernur, apalagi satu koalisi dengan presidennya, berarti satu koalisi dengan menteri-menterinya kan. Hari ini saya memberikan semangat ke Barisan Muda Kosgoro tentang optimisme Indonesia ya menuju Indonesia Emas 2045 karena masa depan ada di tangan mereka. Memberi contoh perjalanan hidup saya juga dari pemuda kebermanfaatan masuk politik. Kalau kecewa dengan sistem, masuklah ke dalam sistem, ubah sistem dari dalam, itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan inspirasi hidup saya bisa nyemangatin anak-anak muda yang tadi ada di sini. Kebetulan juga mereka bagian dari keluarga besar Golkar, partai saya, insya Allah akan turun memenangkan pasangan Ridho satu putaran. Saya kira itu. Jadi terkait dengan menteri-menteri yang dipanggil Pak Prabowo, kalau menang siap bersinergi dengan menteri-menteri? Ya iyalah. Gimana, Kang? Namanya gubernur, apalagi satu koalisi dengan presidennya, berarti satu koalisi dengan menteri-menterinya kan. Kita doakan Indonesia akseleratif ya dalam 5 tahun ke depan antara pemerintah pusat, kabinet dan para gubernur-gubernur khususnya yang di koalisi Kim. Terkait dukungan dari teman-teman Betawi belakangan ini kan ada dua ormas yang terbesar tuh FBR sama satu lagi Forkabi itu udah mendukung Pak Pram. Kalau ke Pak RK sendiri gimana sih Pak? Ya nggak ada masalah kan, saya bilang dalam demokrasi dukung-mendukung biasa aja. Ada yang dukung, ada yang enggak. Barisan yang dukung Ridho juga banyak sekali. Tidak perlu dipertentangkan karena kalau hasil surveinya maaf ya lebih dari 50% yang etnis Betawi kan disurvei terkonfirmasi milih Ridho. Nah, itu lebih ilmiah gitu ya daripada simbolis juga gitu. Kang Emil ngomongin masalah sinergi tadi, yang Kang Emil siap bersinergi. Begitu juga dengan Pak Pramono, katanya bilang Pak Pramono mengatakan bahwa dirinya itu juga dekat dan siap bersinergi juga. Kang Emil. Tidak boleh ada calon gubernur yang menyatakan tidak sinergi dengan pemerintah pusat. Jadi siapapun mau di Jakarta, mau di Papua, yang namanya calon gubernur, apalagi nanti menang, pastilah harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Oke ya? Ngomong Persija udah ada mulai pertemuan dengan Bang, dengan tema ini, anak muda Jakarta gimana nanti ke depan? Kan tadi sudah saya bilang, mereka harus jadi golongan yang paling optimis karena pemenang dan pemilik masa depan Indonesia dari pemuda. Minimal kami yang senior, sharing cerita supaya mereka terinspirasi. Oke? Satu lagi. Kan ini kan Akang kan sebagai kader Golkar nih Kang, tapi melihat Pak Prabowo tuh kayaknya upaya untuk menarik hubungannya Pak Mega, Bu Mega itu kayaknya cukup intens nih Kang. Mungkin ada tanggapan sendiri kita soal itu? Nggak ada tanggapan, namanya komunikasi politik selama tujuannya membangun Indonesia berarti ada kesamaan yang harus dipersatukan. Itu aja. Oke? Terima kasih ya Kang Emil. Hadir. Kepada rombongan kesediaannya untuk dapat mohon izin Bapak-bapak sekalian dan juga rekan-rekan pemuda-pemudi Indonesia yang luar biasa di dalam akuarium. Terima kasih. Bukan ya. Namanya Bang Angga di mari. Ada ini nih Bang Angga. Assalamualaikum saya ucapkan. Dibanggakan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua malam hari ini. Saya juga ingin menyapa dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Sekretaris Jenderal Bapak Sarmuji. Selamat malam Bapak. Bang, panutan kita, anggota DPR RI, Mas Dev Laksono, dan yang paling ditunggu-tunggu juga nih ya, Salova, bisa bertemu dengan teman-teman semua di dalam acara yang diskusi kepemudaan. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, rasanya sudah tidak kita memulai acara kita yang luar biasa, nantinya akan seru banget malam hari ini ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk mengundang Ketua Umum DEM untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja baik, saya bilang. Kalau dulu kita panggil saya ini karena saya juga pengen terkait apa yang akan di sini di DPP Golkar.
Tapi juga sanksi, mampu nggak sih? Langsung dari para narasumber. Jadi konteks judulnya itu adalah sebenarnya Bisa saya sebut satu persatu kawan saya pemusirat yang saya hormati, Pak Ilham juga acara ini bisa dikemas sedemikian rupa. Kalau DPP ini bisa dimeriahkan, kalau bisa setiap minggu acara seperti ini. Terima kasih sekali lagi pada PMK Kosgoro sudah mendesain acara ini sangat baik. Tapi saya ingin memperkenalkan diri. Ini pasti banyak yang tidak saya berasal dari Surabaya, Golkar tahun 2003 kalau nggak salah. Saya masuk saya tidak dalam Saya lanjutkan, saya 2003 dan saya bukan pengurus DPP Partai Golkar. Waktu itu saja begitu, tapi saya tidak masuk di struktur PPANP, sekuensinya sama, AMPI dan NPP saya sama masuk. Tuan saya tidak punya cantolan, tidak punya apa namanya kecil. Ojo. Dia di sini, Bang. kartu gue nih ya, sorry. Peraturannya kalau gua offset Daun sap, ada kentang, adangnya lunas. Korban pinjol semua. Pak Sarmuji, sahabat saya Pak Sekjen, selamat bertugas Pak. Ya, jadi luar biasa. Negara-negara di ASEAN itu merdekanya itu banyaknya dikasih, tapi Indonesia itu direbut. Nah, ini harus jadi pelajaran. Kalau para pemuda ingin sukses, belenggu kemiskinan, belenggu jadi golongan 16 coba dari 200 negara, ya ekonominya kalah, apalagi kan Spanyol kalah, Portugal kalah. Di Bahrain itu matematika itu tambah 1 di politik tidak selalu 2, betul? Bisa tetap 1. Gubernurnya bagus, 1 tambah 1 bisa tetap 1. Pengalaman Pilgub Jabar dulu.